Salam, selamat malam. Umat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah live recording keluarga rutin di setiap sektor. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 5, bait 1 dan bait yang ke-7. Umat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas persekutuan yang indah boleh terjadi pada malam hari ini. Bersama-sama kami akan beribadat keluarga di rumah kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan mendengar firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sertai dan pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 136 ayat 1 sampai 9. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya kasih setianya selama-lamanya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai alam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan merendahkan diri dan memuliakan Engkau. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, berilah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar, boleh kami sambut dengan sukacita. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita pada malam hari ini, kita membaca dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Karena itu saya persilahkan jemaat untuk berdiri. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13, demikian bunyinya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang
Aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur karena pada situasi yang sulit ini, kita bisa bertemu melalui media virtual ini. Kita berharap bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, agar kita dapat melanjutkan tugas kita, walaupun kita melanjutkannya itu dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi situasi yang sulit ini, dengan mewabahnya pandemi COVID-19, ketika vaksin dan obat untuk melawan virus ini belum ditemukan, maka pasti kita masing-masing memiliki andalan untuk bisa menghadapi ancaman virus corona ini. Ada yang mengandalkan imunitasnya, agar imunitasnya tetap kuat. Sebab dengan kuatnya imunitasnya, ia bisa mencegah virus corona ini. Ada pula yang mengandalkan kesehatan fisiknya. Dan karena itu maka setiap hari ia berolahraga, agar fisiknya tetap fit, sehingga ia bisa menghadapi serangan virus ini. Ada pula yang mengandalkan makanan dan minuman yang sehat dan vitamin agar tubuhnya tetap kuat. Semua andalan itu tentu perlu selama Tuhan masih memberikan kita hidup di dalam dunia ini. Kita perlu memakai semua itu. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu meningkatkan kesehatan fisik kita. Namun semua itu tidak kekal. Suatu ketika semua itu akan lenyap. Ketika Tuhan memanggil kita kembali ke dalam ribaannya. Namun sebagai orang Kristen, hanya ada 3 hal yang tetap, yang bertahan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Kita juga mendengar Rasul Paulus berbicara tentang andalan warga jemaat di Korintus, yaitu karunia-karunia roh yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, Paulus menyebut ada 9 karunia yang Roh Kudus berikan kepada warga jemaat itu.
Namun dari 9 karunia ini ada 3 karunia yang diandalkan oleh jemaat itu. Yang pertama adalah karunia nubuat. Karunia nubuat diandalkan oleh sebab dengan karunia nubuat, orang yang mendapatkan karunia itu bisa menyampaikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan kepada jemaat. Sehingga jemaat mulai berwaspada, bersiap untuk menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Karena itu orang yang mendapatkan karunia nubuat ini mendapatkan penghormatan yang khusus di dalam persekutuan jemaat. Karunia yang kedua adalah karunia bahasa roh. Bahasa roh adalah karunia yang diberikan kepada seseorang untuk oleh dorongan Roh Kudus ia bisa berkata-kata dalam bahasa roh, di mana tidak semua orang mengertinya. Orang yang bisa mengerti hanyalah mereka yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan oleh karena itu maka orang yang mendapatkan karunia ini sangat dihargai. Karunia yang ketiga yang diandalkan adalah karunia pengetahuan. Karunia ini diberikan kepada jemaat di Korintus agar dalam situasi yang sulit mereka bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang luar biasa yang Roh Kudus karuniakan kepada mereka, sehingga ada terobosan terhadap situasi yang sulit itu. Saudara-saudara, dalam usaha untuk mendapatkan karunia-karunia itu, maka warga jemaat berupaya untuk memperolehnya. Karena dengan memperolehnya mereka mendapatkan keistimewaan, penghormatan di dalam jemaat. Mereka berlomba-lomba untuk memperoleh karunia itu. Bahkan saudara-saudara, karunia-karunia itu juga diperlombakan dengan maksud untuk mengetahui siapakah yang memiliki karunia yang paling hebat. Akibatnya terjadi persaingan di antara anggota jemaat dalam upaya untuk mendapatkan karunia-karunia itu. Mereka yang mendapatkan karunia-karunia itu menyombongkan diri. Bahkan mereka yang mendapatkan karunia itu disanjung. Akibatnya mereka mengesampingkan kasih. Tidak ada kasih satu dengan yang lain. Terjadilah blok-blok di dalam persekutuan jemaat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus mendengar situasi ini, ia menulis surat kepada mereka agar mereka memelihara persekutuan mereka sebagai satu tubuh Kristus. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Rasul Paulus menunjukkan kesementaraan dari karunia-karunia itu. Dan sebaliknya, ia menunjukkan keabadian dari kasih itu. Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia itu, entah itu karunia nubuat yang mereka andalkan, karunia bahasa roh yang mereka andalkan, karunia pengetahuan yang juga mereka andalkan, semua itu akan berakhir. Yang tidak berakhir, yang tidak lenyap adalah kasih. Sebab kasih itu kekal.
Bagi Paulus, nilai yang paling besar selama kehidupan manusia di dalam dunia ini adalah kasih. Kasih itu diwujudkan dalam kehidupan setiap hari di dunia ini sampai kepada kekekalan. Kasih yang dimaksud di sini bukan sembarang kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih Allah, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kasih inilah yang Paulus minta supaya dimiliki oleh jemaat. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Orang yang memiliki kasih itu, dia selalu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, melainkan karena kebenaran. Kasih yang demikian tidak hanya diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, tetapi ia diwujudkan dalam persekutuan dengan Bapa dalam kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena kasih itu tidak pernah berakhir. Kasih itu kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya warga jemaat di Korintus itu memahami dengan sungguh-sungguh maksud Paulus, maka ia mengangkat dua kiasan yang ia sampaikan kepada mereka. Kiasan yang pertama adalah peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Paulus mengatakan bahwa ketika ia masih kanak-kanak, ia berbicara seperti kanak-kanak. Ia berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi ketika ia sudah dewasa, ia meninggalkan semua itu. Ia meninggalkan cara berpikir kanak-kanak. Kiasan yang kedua adalah tentang cermin. Saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang di Korintus sudah biasa memakai cermin. Tetapi cermin yang mereka pakai adalah cermin yang dibuat di atas metal dan masih kabur. Keadaan ini diangkat oleh Paulus sebagai suatu kiasan. Dan ia mengatakan, sekarang saya mengenal diri saya tidak sempurna, masih kabur. Tetapi pada waktunya saya akan mengenal diri saya seperti saya sendiri dikenal. Melalui kedua kiasan ini, Paulus hendak mengatakan bahwa pada waktu yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan berlalu. Ketika kita berhadapan muka dengan muka, maka yang kabur itu akan berakhir. Maksud Paulus di sini adalah ketika hari kedatangan Kristus itu tiba, di mana kita semua dipanggil untuk menghadap hadirat Tuhan dan bertemu muka dengan muka, maka pada waktu itu karunia nubuat tidak berlaku lagi. Karunia bahasa roh tidak berlaku lagi. Dan karunia pengetahuan pun tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah kasih. Benar bahwa karunia-karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja, kepada warga jemaat untuk melayani,
untuk memberitakan firman Allah. Tetapi karunia-karunia itu hanya bersifat sementara saja. Pada hari kedatangan Kristus, semua itu akan berakhir. Yang tetap adalah iman, pengharapan, dan kasih. Mungkin kita bertanya, mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu yang paling besar? Ada 3 alasan yang bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama, dengan kasih kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Sementara iman dan pengharapan hanya untuk diri sendiri. Kedua, iman dan pengharapan itu berakar di dalam kasih. Tanpa kasih tidak ada apa-apa. Tanpa kasih kita tidak berguna. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2. Ia mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, aku memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hal yang ketiga, kita tidak bisa mengatakan Allah itu iman atau Allah itu pengharapan. Kita hanya bisa mengatakan menurut 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Karena itu kita diajak untuk belajar mengasihi melalui tindakan dan perbuatan kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk mengasihi melalui tindakan dan perbuatan kita sangat mendesak dalam dunia kita pada masa kini. Sebab di dalam dunia kita ada berbagai macam persoalan yang menuntut kita untuk berbuat kasih terhadap sesama kita. Ada orang yang kasihnya semakin pudar. Mereka semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena berbagai persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi. Kesulitan ekonomi, kesulitan membiayai hidup, dan sebagainya. Terhadap saudara-saudara kita ini, kita dipanggil untuk mengasihi mereka dengan membawa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula, yaitu kehangatan kasih kepada Allah. Ada pula orang yang mengobarkan kebencian antar kelompok, agama, suku, dan ras karena persaingan bisnis dan persaingan ekonomi. Karena mereka merasa disalimi. Terhadap orang-orang yang demikian kita dipanggil untuk mengajak mereka agar kita bisa menerima kepelbagaian. Kita sepakat bahwa kita hidup berdampingan dalam kepelbagaian. Apalagi saudara-saudara, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Mereka yang bekerja di sektor informal terpaksa dirumahkan
karena pemberlakuan PSBB, sehingga mereka terpaksa berhenti bekerja. Mereka mengandalkan dagangan keliling untuk menawarkan produk mereka, tidak bisa lagi melakukan. Mereka hanya bisa bertahan dengan apa adanya yang mereka miliki. Mereka yang ditetapkan sebagai ODP, orang dalam pengawasan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, diwajibkan untuk mengisolasi diri. Tentu mereka tidak hanya secara psikologis tertekan, melainkan juga mereka mengalami krisis iman. Bahkan saudara-saudara, dalam situasi yang sulit ini, kita mendengar ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena berbagai penyakit, dan diantaranya juga yang diserang oleh virus corona ini. Tentu kita berduka, keluarga berduka, karena orang yang dicintai itu harus pergi meninggalkan kita. Kepada saudara-saudara kita ini yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang berduka, kita dipanggil untuk mengulurkan tangan kita sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Sebab kita semua sebagai satu tubuh. Kalau yang satu merasakan sakit, seluruh anggota tubuh pasti merasakan. Sebagai wujud daripada kasih itu, maka GPIB Pelita Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan pembagian sembako gelombang pertama pada bulan April yang lalu kepada saudara-saudara kita. Bahkan sekarang sedang dilakukan pembagian sembako gelombang kedua kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan yang menarik adalah bahwa atas prakarsa dari Ketua Majelis Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat dan pemuda-pemudi di GPIB Pelita, mereka melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di sekitar sebagai wujud kasih kepada sesama tanpa dibatasi oleh suku, ras, dan agama. Saudara-saudaraku, kita melakukan kegiatan-kegiatan ini bukan karena kita berlebih, bukan, melainkan sebagai respons terhadap kasih Allah kepada kita. Dan kita salurkan itu kepada sesama kita. Berbahagialah kita yang dengan sukacita memberi, karena kita akan diberi. Amin. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih
Jemaat Tuhan, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami sekalian, agar kami senantiasa mewujudkan kasih yang Allah telah nyatakan itu bagi kami wujudkan kepada sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami mau memberi, membantu sesama kami yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB Pelita. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Engkau mengetahui akan kesulitan dan pergumulan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau mendengarkan setiap seruan dan doa yang umat-Mu sampaikan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu mau mendengarkan umat-Mu sebagai anak-anak yang berseru kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau mau mengabulkan permohonan umat-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat GPIB Pelita bersama-sama dengan Ketua Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bersama dengan Kabinet Kerja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka sekalian di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu seluruh warga negara Republik Indonesia agar survive dari serangan virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga setiap kebijakan yang mereka keluarkan boleh bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami juga berdoa bagi lembaga-lembaga swasta yang juga memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang menderita karena serangan virus corona. Tuhan, Engkau memberkati usaha mereka, agar biarlah usaha yang mereka lakukan itu boleh membawa berkat dan manfaat bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita oleh karena berbagai kesulitan. Kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Kesulitan karena mereka tidak dapat menjual produk yang mereka miliki. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka, agar mereka tetap bertahan di dalam situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ditetapkan sebagai orang-orang yang mendapatkan pengawasan dan perawatan karena serangan virus corona ini. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan mereka, agar berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan, berikanlah ketabahan di dalam menghadapi kesulitan yang mereka sedang hadapi itu. Ya Bapa di surga,
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka, khususnya keluarga Lekahena yang berduka karena telah berpulang ke dalam ribaan seorang kekasih di antara mereka. Kiranya Tuhan menyertai keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah penghiburan dan ketabahan bagi mereka di dalam menjalani kehidupan yang sisa ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gerejamu, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga gereja GPIB, agar mereka tetap ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis sinode. Kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka tetap kuat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun mereka melakukannya dari rumah, kami percaya bahwa semua itu akan bermanfaat bagi seluruh warga gereja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemandu pujian dan orhanis, dan semua kru yang berupaya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian, supaya mereka boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, kami datang dan mempersembahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dalam Keluaran pasal 35 ayat 22 yang menyatakan, "Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan." Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 286 bait 1 sampai 3. Yang tinggi dan kudus,
Tuhan? Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Salam, umat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur, ibadah keluarga live recording pada malam hari ini telah selesai. Firman yang telah kita dengar pada malam hari ini, biarlah membawa berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.